kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3608 Perubahan Besar. Dan kemudian hubungi simbol Istana Monde yang dia temukan ketika dia baru saja kembali ke Huaxia. Huaxia tampaknya benar-benar diganggu oleh orang-orang di atas. Pada saat ini, suara omelan datang dari telinganya. Siapa? Detik berikutnya, awan kabut hitam berubah menjadi naga raksasa dan menyerang indera spiritual Laki. Laki ingin mengambilnya kembali, tapi sudah terlambat. Laki di luar liang mundur setengah langkah, ekspresinya sangat serius. Leonita mengetahui situasinya dan dengan cepat bertanya, Senior Yul, ada apa? Laki berkata, ada orang di bawah liang. Seharusnya bukan orang dari Huaxia. Wajah Leonita tenggelam, memikirkan sesuatu, dan bertanya, apakah kamu memberitahu Tuan Yul? Laki ragu-ragu selama beberapa detik ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Tunggu, jika aku bisa menyelesaikannya, jangan ganggu Tuan Istana. Petik 2. Tapi aku punya firasat yang samar bahwa masalah ini, aku tidak bisa menyelesaikannya. Ayo pergi ke liang untuk melihat. Saat berikutnya, dua sosok melompat ke dalam liang dan benar-benar ditelan oleh kegelapan liang. Di alam ekstrateritorial, alam bintang giok. Di tengah lautan, sebuah puncak raksasa yang mencapai langit berdiri di dalamnya, dan disinilah puncak Dewa Pemurnian berada. Sudah beberapa hari sejak Alexis membunuh Modrika. Awalnya, karena kehilangan beberapa penatua, puncak Dewa Pemurnian, yang pernah cenderung berantakan, dalam setengah pendek ini periode bulan, sebenarnya ada titik balik, dan urutan puncak Dewa Pemurnian perlahan pulih. Para murid yang berkecil hati dan ingin meninggalkan sekte pada satu waktu secara bertahap mendapatkan kembali kepercayaan mereka pada puncak pemurnian dewa. Semua ini terjadi karena Alexis. Setelah pertempuran itu, Alexis dianggap benar-benar terkenal di alam bintang giok. Monster tak tertandingi kultivator alam dewa, yang membunuh kultivator tahap akhir dari alam leluhur, menguasai jalan penghancuran, dan memiliki vitalitas melawan langit. Semuanya sulit. Ketenaran ini secara alami menarik perhatian beberapa kekuatan alam bintang giok. Namun, yang aneh adalah bahwa Alexis menghilang secara aneh setelah pertempuran di puncak Dewa Pemurnian. Meskipun kekuatan besar itu sangat ingin melihat monster legendaris itu, tetapi ketika mereka tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu, mereka tidak menemukannya. Akhirnya duduk diam juga, tetapi memilih untuk berteman dengan puncak Dewa Pemurnian. Bagaimanapun, hubungan antara Alexis dan Kirana jelas bagi semua orang, dan Dewa Puncak Dewa Pemurnian saat ini telah digantikan oleh Kirana sebagai Tuan, Durgandini, dan Kirana pada dasarnya dapat yakin bahwa dia adalah kandidat untuk pemimpin berikutnya. Salah satu sarana hubungan yang diperlukan. Mereka tidak hanya membawa banyak hadiah ke Puncak Dewa Pemurnian, tetapi beberapa sekte bahkan mengundang Durgandini untuk membentuk aliansi. Awalnya, Puncak Dewa Pemurnian, yang kekuatannya telah turun, tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mempertahankan fondasi ini, tetapi karena keberadaan Alexis, semuanya telah berubah. Bahkan jika ada kekuatan yang tidak percaya pada kejahatan, mereka tidak takut. Jika ada yang ingin menggelapkan fondasi Puncak Dewa Pemurnian, Anda harus khawatir tentang kekuatan ini yang memiliki hubungan baik dengan Puncak Pemurnian Dewa, bukan? Oleh karena itu, untuk sementara, para murid yang telah kehilangan kepercayaan pada puncak pemurnian dewa secara bertahap mendapatkan kembali harapan. Lagi pula, jika terus berkembang dalam bentuknya saat ini, dalam 100 tahun, akan sulit bagi puncak pemurnian dewa untuk tumbuh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa karena pertemuan pro-penerimaan ini, meskipun Modrika meninggal dan beberapa tetua diusir, untuk puncak dewa pemurnian, itu adalah berkah tersembunyi. Pada saat ini, di ruang rahasia di puncak Dewa Pemurnian, seorang wanita dengan temperamen lembut sedang menggosok bola emas dengan jari-jarinya, dan warna kompleks muncul di matanya yang indah. Wanita ini adalah Durgandini. Bola emas di tangan Durgandini disebut bola emas konsentrasi, memiliki kekuatan untuk menstabilkan jiwa, meningkatkan kecepatan kultivasi jiwa, dan lainnya. Itu juga salah satu harta yang diambil keluarga Song dari keluarga Neil. Lalu,
Alexis membunuh Modrika setelah itu, dia juga mengembalikan beberapa barang milik keluarga Neil ke Durgandini. Lagi pula, hal-hal itu tidak penting bagi Alexis, belum lagi Durgandini adalah Tuan Kirana, dan pada saat yang sama, dia juga memberikan peninggalan para dewa, itu diberikan kepada Alexis, yang memberinya peluang besar. Selama periode waktu ini, satu-satunya hal yang telah dilakukan Durgandini adalah memperbaiki kembali manik-manik emas konsentrasi. Dia melihat bola emas di tangannya yang tampaknya terhubung dengan darahnya sendiri, dan bergumam, Modrika, meskipun keluarga Song Anda telah menguasai bola emas ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sungguh konyol bahwa Anda belum pernah menemukannya selama bertahun-tahun. Fungsi sebenarnya dari harta ini adalah bahwa dengan konsentrasi mutiara emas ini, bahkan jika kekuatan besar bergabung untuk menyerang langit, mereka mungkin tidak dapat menangkap puncak dewa pemurnian saya, kan? Wajah, senyum yang sedikit kesepian muncul, dan menghela nafas, leluhur keluarga Neil berada di atas. Setelah bertahun-tahun, generasi muda Durgandini akhirnya mengambil kembali urusan ini. Pada saat yang sama, Durgandini diam-diam memutuskan bahwa dia akan membuat penyempurnaan ini di masa depan segala sesuatu tentang puncak pemurnian, bahkan 6 iblis yang telah dia latih, dipercayakan kepada Kirana. Dia menderita luka dalam yang parah di tahun-tahun awalnya dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memiliki anak dalam hidupnya. Kirana selalu seperti anak perempuan bagi Durgandini, dan alasan mengapa dia bisa mendapatkan kembali fondasinya juga karena keberadaan hubungan antara Kirana dan Alexis. Pada saat yang sama, di cakrawala wilayah laut dekat puncak pemurnian dewa, beberapa bayangan hitam yang memancarkan kekuatan menakjubkan tiba-tiba muncul. Saat bayangan muncul, seluruh wilayah laut menjadi hampir mendidih. Di dasar laut, binatang laut kuat yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan menyelam ke laut dalam, seolah-olah mereka melarikan diri dari sesuatu. Beberapa yang lebih lemah, bahkan berbusa di mulut, tubuh mereka melayang di laut. Mereka benar-benar terbunuh oleh teror itu. Segera, cahaya melintas di atas laut, dan bayangan hitam itu sudah mendarat di sini. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki sikap yang luar biasa, dan mata mereka menyapu, dengan pandangan menghina semua hal, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa masuk ke mata mereka. Dan salah satunya adalah putra keluarga Zir di wilayah jiwa bulan, Eliezer. Dan setengah langkah di belakang Eliezer diikuti oleh 3 pria, 2 orang parubaya, dan seorang pria tua. Meskipun mereka bertiga memiliki wajah yang sangat bangga, ketika mereka melihat Eliezer, ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Dan yang paling penting adalah kultivasi ketiga orang ini. 3 pria yang mengikuti Eliezer semuanya berada di alam perbaikan yang sebenarnya. Meskipun 2 pria parubaya di antara ketiga orang ini hanya tentang lapisan pertama dan kedua dari alam perbaikan, jika ditambahkan bersama-sama, itu sudah cukup untuk menyapu yang paling kuat dari 4 domain ekstrateritorial tanpa bantuan subkultivator terestrial pemurnian dewa puncak di alam bintang giok yang lemah, kan? Belum lagi, lelaki tua berambut putih terakhir adalah kultivator di lapisan ketiga alam perbaikan. Bersama-sama, ketiga orang ini pada dasarnya tak terbendung di sebidang tanah ini. Bagaimanapun, sistem kekuatan alam bintang giok adalah yang terlemah di luar seluruh wilayah. Ketiga orang ini secara alami dipuja oleh keluarga Zir. Sebagai kekuatan di wilayah jiwa bulan, kekuatan keluarga Zir benar-benar tak tertandingi oleh kekuatan di alam bintang giok. Eliezer mencibir di wajahnya. Sebelumnya, dia melarikan diri di tangan Alexis dan hampir kehilangan nyawanya. Dia menderita penghinaan di wilayah bintang giok, bagaimana mungkin Eliezer tidak membalas dendam? Apalagi ada Kirana sialan itu. Bab 3609 masih di sini. Awalnya, Eliezer memiliki sikap yang tidak dapat disangkal terhadap apa yang disebut vitalitas terkuat, tetapi sekarang, untuk Kirana, Eliezer pasti akan mendapatkannya. Alasannya sangat sederhana, satu adalah untuk membalas dendam pada Alexis, dan yang lainnya adalah wanita yang disukai Eliezer, atau wanita kecil dari wilayah bintang giok, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkannya. Pada saat ini, di belakang Eliezer, seorang pria parubaya berpakaian kuno, dengan kulit kuning, matanya menggantung dari sudut matanya, dan matanya sangat putih, berkata, "Tuan muda, ada juga beberapa orang-orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati di puncak dewa pemurnian di alam bintang giok yang kecil ini. Siapa berani menyinggung Anda? Tapi meski begitu, saya hanya perlu ikut dengan saudara Welly, mengapa repot-repot Tuan?" Tyson, dan di sampingnya, seorang pria tinggi dan kurus,
Pria dengan ketidakpedulian dan penghinaan di matanya adalah Welly. Ketika Welly mendengar kata-kata itu, dia juga menggema, kakak Tyson memang benar. Dengan kita berdua yang bertanggung jawab, apakah ada orang di puncak Dewa Pemurnian yang berani lancang di depan Tuan Muda? Menurut pendapat mereka, Eliezer membawa mereka berdua pada saat yang sama. Dan juga membawa Penatua Bill, meremehkan kekuatan keduanya. Namun, Eliezer tersenyum dan berkata, saya tidak bermaksud melibatkan kalian berdua, tolong jangan khawatir, hanya saja anak ini terlalu aneh, dan dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang tersembunyi di belakangnya, jadi, untuk jaga-jaga, itu hanya karena Penatua datang bersama. Welly dan Tyson mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka sedikit melunak, tetapi mereka masih sedikit mengernyit, tampak sedikit bingung. Apa yang dilakukan anak ini yang membuat Tuan Muda menderita? Dan untuk membuat Tuan Muda Anda berhati-hati seperti ini. Pada akhirnya, lelaki tua itu mengenakan jubah kain kasar kuning pucat dengan alis panjang menggantung di dadanya dan ekspresi kosong berkata perlahan, oke, saya tidak mengikuti Tuan Muda sebelumnya, dan itu adalah tanggung jawab saya. Kesalahan bahwa Tuan Muda dalam bahaya. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ketika Eliezer mendengar kata-kata itu, dia memberi hormat kepada Penatua Bill dengan hormat dan berkata, kata-kata Penatua Bill itu serius. Nama lelaki tua ini adalah demang dari keluarga Bill, dan kekuatannya ditempatkan di seluruh keluarga Zir, meskipun dia tidak dianggap berpangkat tinggi, dia tidak lemah. Dan kesenjangan dengannya tidak terlalu besar. Menurut kepala keluarga Zir, asal-usul demang mungkin tidak sederhana. Demang tidak menjawab, tetapi cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mendengus dingin, menyinggung keluarga Zir adalah hukuman mati, Tuan Muda, yakinlah, bahkan jika ada kekuatan lain selain puncak Dewa Pemurnian, orang tua ini pasti akan berdiri bersamamu. Biarkan anak yang menyinggungmu menghilang dari dunia. Selain itu, saya mendengar bahwa beberapa kekuatan besar dan kultivator di wilayah Bintang Giok sedang mencari seorang wanita, dan wanita itu mendengar bahwa warisan Kaisar Dingin mutlak pergi ke arah alam 9 kematian. Sebagian besar orang kuat harus terkonsentrasi di daerah itu sekarang. Tidak ada orang kuat yang menatap di puncak Dewa Pemurnian ini, Anda dapat yakin. Eliezer mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat gembira, dan kebencian melintas di matanya. Mencibir, Alexis, kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu ingin membalikkan keadaan. Alexis memang menakutkan, apakah itu bakat, keadaan pikiran, berbagai cara, dan lainnya, semua dikalahkan keluarga Zir. Bahkan Eliezer, yang selalu sangat bangga, merasa sedikit rendah diri di hadapan Alexis. Tapi, tidak peduli seberapa bagus, tidak peduli seberapa menakutkan, lalu kenapa? Bagaimanapun, Alexis belum benar-benar dewasa. Dan dalam waktu sesingkat itu, tidak peduli seberapa menantang bakat Alexis, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya lagi, kan? Bahkan jika ditingkatkan, dapatkah itu melampaui lapis ketiga dari alam perbaikan? Haha, itu lelucon besar. Latihan kultivasi, kalau dikatakan meningkat, lalu meningkat, apalagi yang bisa dilakukan? Eliezer dari wilayah Jiwa Bulan tahu lebih baik daripada kebanyakan prajurit di Bintang Giok, betapa sulitnya untuk menerobos ke alam perbaikan. Siapa yang bisa mengolah keberadaan alam perbaikan, yang bukan jenius seni bela diri yang unik? Tapi, meski begitu, mereka yang bisa maju ke alam perbaikan tetaplah satu dari 1000 eksistensi. Setelah maju ke alam perbaikan, kesulitan kultivasi akan meroket berkali-kali. Saya tidak tahu berapa banyak orang luar biasa dan brilian yang terjebak di dunia kecil sepanjang hidup mereka, dan mereka tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam hidup mereka. Alexis ingin melampaui lapisan ketiga dalam waktu sesingkat itu. Ah, jangan pikirkan itu. Di mata Eliezer, kekejaman berkembang. Dengan kata lain, Alexis dianggap sudah mati. Hehe, anak sialan, melawan anak ini. Aku akan membuatmu merasa sangat menyesal. Perasaan mencekik monster yang mungkin menginjak puncak dunia dan mencekiknya di buayan pasti luar biasa. Memikirkan ini, Eliezer tidak bisa menunggu. Segera, mereka berempat muncul kembali dan bergegas menuju puncak Dewa Pemurnian. Di dalam puncak Dewa Pemurnian, ada suasana yang berkembang awan suram yang telah diangkat oleh hilangnya dewa-dewa dan para tetua telah sepenuhnya menghilang, dan setiap murid memiliki senyum di wajahnya. Tapi tiba-tiba, semua orang tampak stagnan. Saya dipenuhi keringat dingin, dan pakaian saya basah kuyup dalam sekejap. Paksaan yang sangat menakutkan bergulir dari cakrawala.
Pikiran mereka kacau balau, bagaimana mungkin? Ini tidak menahan paksaan, dan orang yang datang menuju puncak Dewa Pemurnian jelas tidak baik. Tapi, sekarang kekuatan utama telah bersekutu dengan puncak Dewa Pemurnian, apakah ada orang yang berani menyerang puncak Dewa Pemurnian? Yang paling penting adalah bahwa paksaan ini membuat mereka tidak bisa dimengerti. Keberadaan macam apa ini, untuk memancarkan paksaan seperti itu? Bahkan paksaan yang dilepaskan oleh Modrika, Master Puncak Dewa Pemurnian yang asli, sangat menakutkan, tetapi dibandingkan dengan apa yang dia rasakan hari ini, ketakutan yang luar biasa bukanlah apa-apa. Pikiran putus asa muncul di hati semua orang. Mungkinkah kali ini, puncak pemurnian dewa diprovokasi oleh tingkat keberadaan itu? Kulit mereka menjadi pucat dan tidak berdarah dalam sekejap. Kalau begitu, puncak Dewa Pemurnian akan benar-benar berakhir. Awalnya, Durgandini, yang berada di ruang rahasia, mengubah ekspresinya setelah merasakan tekanan Welly dan yang lainnya, dan sosoknya melintas, dan dia muncul di puncak-puncak Dewa Pemurnian. Beberapa sosok yang datang ke sini penuh dengan kekejaman. Segera, Kirana juga datang ke sisi Durgandini. Kirana bertanya kepada Durgandini dengan wajah pucat, "Tuan, ini..." Durgandini berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika saya menebak dengan benar, itu pasti keluarga Zir. Saya tidak menyangka bahwa Eliezer benar-benar berani melakukannya. Datang untuk membalas dendam pada Alexis, Kirana, beritahu Alexis dengan metode yang saya ajarkan kepada Anda untuk berkomunikasi dengan peninggalan dari para dewa. Sekarang, jika puncak para dewa ingin selamat dari bencana ini, kita hanya bisa mengandalkannya." Kirana pertama-tama mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan berkata, "Tapi, Tuan, Alexis perlu waktu untuk sampai ke sini, sebelum itu." Mata Durgandini menyipit dan dia berkata, "Jangan khawatir, saya punya cara untuk mempertahankan puncak Dewa Pemurnian, tidak peduli apa, saya akan bersikeras. Sampai ketika Alexis tiba." Kirana terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengubah segelnya di tangannya dan mulai merapal mantra. Sekarang dia hanya bisa mempercayai tuannya. Di langit di atas puncak Dewa Pemurnian, beberapa sosok muncul, itu adalah Eliezer dan yang lainnya.